Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Kusumatiah Tantri dari TI kelas 4B. Di sini saya akan melakukan presentasi tentang bagaimana cara melakukan perintah serangan SQL injection di server DVWA. Pertama-tama kita nyalakan terlebih dahulu SAM control-nya, lalu kita aktifkan MySQL-nya. Setelah kita melakukan pengaktifan MySQL di SAM, lalu kita buka command prompt-nya. Setelah membuka command prompt, lalu kita buka file localdisk, lalu kita buka SAM, lalu kita buka MySQL, lalu kita buka bin. Lalu kita copy paste alamat yang ada di atas tersebut. Kita copy paste di command prompt. Jangan lupa kita mengetikkan sintaks cd. Setelah itu kita akan masuk ke database MySQL. Jadi kita harus mengetikkan sintaks MySQL min u root min p. Nah, sebelum kita memasukkan database dari MySQL, kita diharuskan untuk memasukkan password. Nah, karena saya sudah mengset passwordnya tidak ada password, maka tinggal enter saja. Lalu di sini kita sudah masuk ke database MySQL. Untuk mengetahui database yang ada di MySQL, kita akan mengetikkan sintaks show databases. Nah, berikut tampilan atau daftar database yang ada di MySQL, dan di sini juga terdapat database DVWA. Nah, setelah itu kita akan menggunakan database dari DVWA tersebut. Kita akan mengetikkan sintaks use DVWA. Nah, jika sudah terdapat kalimat database change, berarti kita sudah berhasil untuk mengubah database ke DVWA. Setelah itu, kita coba untuk melihat user yang ada di database DVWA dengan mengetikkan sintaks sebagai berikut. Setelah itu akan muncul tabel yang berisikan daftar user yang ada di database DVWA. Setelah itu kita juga bisa melihat salah satu user yang ada di database DVWA dengan mengetikkan sintaks yang lain. Di sini kita dapat mengetikkan sintaks sebagai berikut. Lalu di sini terdapat tabel user admin karena kita memakai user yang pertama. Setelah itu, apabila kita ingin melihat versi MySQL yang ada di komputer, maka kita akan mengetikkan sintaks sebagai berikut. Setelah itu akan muncul tabel null dengan versi 10.3.16 MariaDB. Nah, di situ juga terdapat versinya. Nah, apabila kita ingin melihat user yang mengakses database, maka kita akan mengetikkan sintaks sebagai berikut. Setelah itu akan muncul root at localhost. Nah, berikut merupakan user yang mengakses database. Apabila kita ingin mengetahui database yang digunakan saat ini, kita akan gunakan sintaks sebagai berikut. Lalu di sini akan terdapat null DVWA. Nah, di sini kita menggunakan database DVWA. Nah, apabila kita akan menampilkan isi informasi yang ada di MySQL, kita akan mengetikkan sintaks sebagai berikut. Setelah itu akan muncul beberapa isi informasi yang ada di dalam database MySQL. Setelah itu, apabila kita ingin mengecek apakah ada tabel user yang ada dalam database, maka kita harus mengetikkan sintaks seperti berikut.
Nah, setelah itu akan muncul tabel user yang ada di dalam database yang kemungkinan berisi tentang password. Setelah itu, apabila kita ingin melihat struktur data pada tabel user, maka kita harus mengetikkan sintaks sebagai berikut. Lalu akan muncul tabel struktur data pada tabel user seperti berikut. Setelah itu kita bisa dapat melihat isi kolom password. Lalu kita tuliskan sintaks sebagai berikut. Nah, setelah itu akan muncul tabel password dengan first name, last name, username, dan password yang sudah dihash tadi. Nah, apabila kita ingin melihat isi password yang sudah dihash, maka kita perlu mendownload OpenWorldJohn. Nah, untuk mendownload OpenWorldJohn, kita harus membuka dulu Google Chrome. Lalu kita ketikkan di kolom search OpenWorldJohn. Lalu kita buka HTTP atau website yang atas sendiri. Nah, berikut adalah halaman OpenWorldJohn. Nah, di sini kita diharuskan untuk mendownload OpenWorldJohn. Lalu kita pilih program yang sesuai dengan komputer kita atau laptop kita. Dan sini aku download yang 64 bit Windows yang 22 MB. Nah, setelah melakukan download OpenWorldJohn, lalu kita buka downloadan yang masuk di downloads. Lalu kita pindahkan di lokal disk C. Setelah itu kita akan ekstrak downloadan OpenWorldJohn tadi. Nah, setelah kita melakukan ekstrak folder John, lalu kita rename menjadi John saja. Setelah itu kita buka folder John, lalu kita masuk ke folderan, lalu kita masuk ke CMD dengan mengeklik alamat folder itu, kita ketikkan CMD. Setelah masuk ke CMD, kita buka CMD yang satunya untuk melakukan copy paste tabel password yang berisi username dan password di Notepad Windows. Lalu kita susun username dan passwordnya saja. Nah, setelah melakukan penyusunan username dan password, kita simpan isi password dan username itu di folder local disk C, lalu di folder John, lalu kita buka folderan. Kita simpan di folderan tersebut. Lalu kita simpan file tersebut dengan nama dvba_password.txt. Setelah itu kita kembali ke CMD yang lokasinya di local disk C, di folder John, di folderan. Lalu kita ketikkan command John spasi minus format sama dengan raw -md5 dvba_password.txt.
Nah, setelah itu akan muncul seperti ini dan kita bisa melihat password serta username yang ada. Sekian dari presentasi saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.